Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Ade di sini yang akan menemani belajar dari rumah kalian dengan tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Gimana? Sudah siap? Semangat ya? Oke. Nah, alangkah baiknya mungkin sebelum kita belajar kalian persiapkan dulu alat-alat tulisnya dan fokus terhadap materi yang akan diberikan oleh Pak Ade. Kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat berkah dan mudah dipahami oleh adik-adik semua. Ya, siap ya? Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Ya, setelah berdoa, Pak Ade juga ingatkan kepada kalian bahwa pandemi COVID-19 masih belum usai. Maka Pak Ade maupun anak-anak di rumah dan orang-orang sekitar seyogianya mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, jadi selama COVID belum selesai, kita harus ketat terhadap protokol kesehatan. Ya, Pak Ade ingatkan melalui Lakukan video. 5M. Yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Kedua, jangan lupa memakai masker untuk mengurangi resiko penularan. Hindari kerumunan dan tempat ramai. Tetap jaga jarak dan bermain di rumah saja. Jangan keluar apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Jangan lupa untuk makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Ya, itu prokes yang sudah kalian lihat di video. Pak Ade ingatkan, jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, jangan berkerumun, dan kurangi mobilitas atau bepergian. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Di sini yang akan kita pelajari adalah tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Ya, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran kedua. Muatan pelajarannya bahasa Indonesia dan SBDP. Sebelum belajar kita mulai, Pak Ade akan menumbuhkan dulu sikap nasionalis pada kalian dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Perhatikan anak-anak ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Oke.
Kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sudah mendengarkannya. Sekarang kita akan lanjutkan ke pokok pembahasannya, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu membuat kalimat tanya dari teks bacaan dengan percaya diri. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan informasi berdasarkan kalimat tanya dari teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Keempat, peserta didik mampu menyanyikan lagu Merdeka atau lagu lain yang sejenis. Ya, jadi tujuan pembelajaran itu ya, diharapkan kalian bisa membuat kalimat tanya dengan percaya diri dari teks bacaan yang tepat, dan kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor, dan mampu menyanyikan lagu Hari Merdeka atau lagu lain yang sejenisnya. Ya, kita lanjutkan. Di sini kita akan mempelajari kalimat tanya. Kalimat tanya, tentu kalian tahu apa itu kalimat tanya, karena sebenarnya sudah biasa digunakan oleh kalian, ya kan? Ketika kalian jajan di sekolah, bertanya pada ibu kantin harga makanan, "Bu, berapa harganya?" Itu termasuk kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau seseorang. Ya, jadi kalau kamu bertanya harga, bertanya orang, atau bertanya tempat, itu pasti menggunakan kalimat tanya. Lihat ke sini. Selanjutnya, kata tanya apa? Kata tanya apa? Itu termasuk kata tanya ya. Digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Jadi kalau misalkan apa yang terjadi, itu menanyakan sesuatu atau keadaan. Ya, apa maumu? Itu pun kalimat tanya, ya. Lalu ada pula selain apa, siapa. Kamu pasti suka bertanya dengan teman, tanpa kalian sadari kalian menggunakan kalimat tanya. Hai, siapa dia? Itu kalimat tanya yang biasa digunakan oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Ada orang tidak dikenal, kalau kalian penasaran, pasti tanya, itu siapa? Atau siapa itu? Kata siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Ya, misalkan dalam lomba 17 Agustus, kalian penasaran, siapa panitianya? Itu kan, ya, siapa yang terlibat di situ? Siapa? Kata tanya, siapa? Lalu ada juga kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Kapan bencana alam itu terjadi? Kapan kamu tiba? Kapan kamu berangkat? Itu salah satu kata tanya juga, kapan, yaitu bisa digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah kejadian atau peristiwa. Ada pula di mana, kemana, dari mana. Di mana, kemana, dan dari mana. Berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Contohnya, di mana rumah Ani? Itu menanyakan tempat tuh. Ya, kemana ayah pergi? Itu pun menanyakan tempat yang akan dituju oleh ayah. Dari mana ayah? Itu pun kalimat tanya menanyakan ayahnya dari mana, seperti itu. Oke, dilanjut. Setelah 4 kata tadi, sekarang ada mengapa. Ya, mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Mengapa ban mobil ini pecah? Itu peristiwa itu terjadi, ban mobil pecah. Ditanya mengapa? Ya.
Atau mengapa kamu tidak berangkat sekolah? Itu menanyakan juga suatu peristiwa, kenapa, kan mengapa. Ada juga bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Bagaimana cara membuat nasi goreng? Seperti itu ya. Itu tentang sesuatu atau cara proses pengerjaan, atau bisa juga bagaimana kabarmu? Itu menanyakan keadaan. Ya, baik keadaan orang lawan bicara ataupun keadaan orang lain. Lalu ada berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Berapa harga sepatu itu? Itu menanyakan jumlah harganya berapa. Atau berapa anak bebek yang ada di dalam kandang? Itu jumlah anak bebek yang ada di dalam kandang itu ditanya berapa. Itu menanyakan jumlahnya kalau berapa. Ya, lanjut ya. Di sini Pak Ade akan memberikan contoh kalimat tanya. Yang pertama, apa yang sedang kamu lakukan? Ya, ini kalimat tanya, apa yang sedang kamu lakukan? Berarti sedang menanyakan peristiwa atau kejadian yang sedang dilakukan saat itu. Yang kedua, siapa namamu? Ya, siapa namamu? Menanyakan namanya. Yang ketiga, kapan kamu akan kembali? Kapan? Menanyakan kamu akan kembali. Berarti menanyakan apa? Menanyakan waktu. Yang keempat, di mana kamu bertemu dengan Pak Guru? Di mana? Itu menanyakan apa? Menanyakan tempat. Di mana kamu bertemu dengan Pak Guru? Yang kelima, berapa harga sepatu itu? Ini menanyakan jumlah. Jumlahnya yaitu jumlah harganya sepatu. Berapa harganya? Ya, oke. Yang keenam, bagaimana kabarmu? Menanyakan keadaan. Ya, menanyakan keadaan. Bagaimana kabarmu? Apakah sudah sehat? Seperti itu. Lalu lanjut ke materi berikutnya, yaitu kalian tahu tidak bahwa lambat cepatnya kita menarik nafas itu tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Ya, jadi nafas itu manusia itu bisa cepat, bisa juga lambat. Tergantung aktivitasnya. Misal, saat kita sedang beristirahat atau tidur, kalau kita lagi istirahat atau tidur, kita itu menarik nafas sebanyak 15 sampai 20 kali setiap menit. Jadi kalau lagi santai, lagi istirahat, itu kita dalam 1 menit menarik nafas itu 15 sampai 20 kali. Apakah kalian tahu? Ya. Sebaliknya, apabila kita melakukan aktivitas berat, misalnya berlari, berolahraga, ataupun bekerja dengan menggunakan otot, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Iya, jadi ketika santai dengan bekerja berat atau aktivitas yang berat, kebutuhan oksigennya berbeda. Ketika kita capek, kita membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Ya. Saat itu kita bernapas lebih cepat. Kalau kalian menggunakan bahasa sehari-hari kalian, ketika kalian berlari atau berolahraga, kalian akan lebih cepat nafasnya. Bahasa sehari-hari kalian itu ngos-ngosan. Aduh, capek, ngos-ngosan. Itu nafasnya tidak teratur. Naik, turun, naik, turun. Nah, jadi itu membutuhkan oksigen lebih banyak karena kalian capek. Dalam setiap menit, kita bisa menarik nafas hingga 50 kali atau lebih ketika kita melakukan aktivitas yang berat. Contoh, kalian habis lari, ketika lari berhenti, kalian itu terasa capek. Nafasnya tinggi, rendah. Dalam 1 menit bisa 50 kali atau lebih kalian menarik nafas. Ya. Lalu, maka dari itu kita dapat mengatur pernafasan sesuai aktivitas. Jadi nafas kita sesuaikan dengan aktivitas kita yang sedang kita lakukan. Jadi nafas kita bisa diatur. Biar tenang. Contohnya Pak Ade beritahu.
Saat kita menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernafasan. Jadi kalau kita lagi nyanyi, kita atur pernafasannya. Supaya apa? Supaya nyanyian yang kita nyanyikan itu lebih enak didengar oleh orang lain. Kalau kalian nyanyi sambil ngos-ngosan, aduh, suaranya kayaknya kedengarannya nggak enak. Tapi ketika kita mengatur nafas, ya, atur pernafasan kita, insya Allah nyanyian kita akan lebih enak didengar. Ya, jadi suara lebih merdu, lebih adem didengarnya, lebih enak didengar saja seperti itu. Di sini dalam seni musik, ya, ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Pernah tahu? Pernah lihat? Oke, kita cari tahu apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis mayor. Untuk lebih jelasnya, Pak Ade akan putarkan video tentang penjelasan tangga nada diatonis mayor. Perhatikan ya. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada adalah urut nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Masih panjang. Nada-nada pada tangga nada diatonis mayor berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor: pertama, bersifat riang, gembira, dan bersemangat. Kedua, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada Do sama dengan C. Contoh lagu bertangga nada diatonis mayor: Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, Indonesia Raya. Ayo nyanyikan salah satu lagu tersebut. Ya, itu tentang penjelasan tangga nada diatonis mayor. Contoh lagu bertangga nada diatonis mayor yaitu Hari Merdeka. Hari Merdeka kebetulan sangat tepat dengan pembelajaran kita kali ini, yaitu bulan Agustus, Hari Kemerdekaan Negara Republik Kesatuan Indonesia. Yang keberapa sayang yang sekarang? Ya, sekarang adalah Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-67. 76 ya? Ya, itu penjelasan tentang tangga lagu diatonis mayor. Contoh lagunya Hari Merdeka. Hari Merdeka, kalian tahu kan? Ya, yang biasa dinyanyikan ketika bulan Agustus atau biasa disebut 17-an. Itu bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekarang masih merayakan, yaitu 17 Agustus 1945, dan sekarang hari ulang tahun Indonesia yang ke-76. Lalu ada lagu Garuda Pancasila, kalian pun pasti tahu. Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, seperti tadi yang lagu pertama kita belajar dinyanyikan bersama tadi. Ayo nyanyikan salah satu lagu tersebut, ya. Sekarang perhatikan. Ini ada teks lagu Hari Merdeka, ciptaan dari Haji Mutahar. Nah, kalian tidak asing dengan lagu ini, ya. Ini salah satu lagu yang memiliki jenis lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Gimana? Kalian siap menyanyikan lagu Hari Merdeka? Siap ya? Bisa ya? Oke, mari kita nyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama. Merdeka,
Tuh lagu Hari Kemerdekaan. Dan di sini Bapak berharap kalian memiliki jiwa nasionalis dan patriotis terhadap kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Karena sesungguhnya kalian adalah generasi penerus bangsa. Demikian pelajaran dari Pak Ade dan akan Pak Ade simpulkan. Jadi kalian di sini setelah pembelajaran ini kalian bisa membuat kalimat tanya untuk menanyakan waktu, kejadian, jumlah satuan dengan kalimat tanya yang tepat. Dan kalian bisa menyanyikan lagu dengan tangga nada diatonis mayor yang salah satunya tadi sudah kalian nyanyikan. Demikian pembelajaran yang Pak Ade berikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.